pagi yang gelap, kota berjiwa membalap. Tanah Sekigara jadi saksi pertempuran abadi demi negeri ini. Musuh datang dengan wajah berbisik, iblis keji ingin hancurkan harapan, tapi kami takkan tunduk pada hitam. Dengan keberanian hancurkan bayang-bayang. Semangat takkan pernah padam, kami berdiri di garis depan. Sekigara tempat kami bertahan, melawan iblis takkan pernah gentar. Di bawah langit merah membasuh bumi, suara kami bergema menuju abadi. Kemenangan menanti di ujung senja, dengan semangat tak terkalahkan jiwa. Sementara itu, di lokasi Mifune dan lainnya, Oni sementara bisa dihentikan oleh Karasutengo. Namun, kemunculan 3 Oni lainnya akan membuat situasi semakin sulit. Kini, Tori dan Desta sudah tiba di sana. Itu Sang, Ayah Sang. Sepertinya situasi di sini telah terkendali. Desta-san, Tori-san, sapa balik Hito. Masamune dan Itsuki juga menghampiri saat Tori tiba di sana. Yo, Tori-san, bagaimana? Apakah kalian baik-baik saja? Ya, kami baik-baik saja, Masamune-san. Lalu bagaimana situasi di sana? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat ini yang perlu diperhatikan adalah para Oni itu. Syukurlah situasi di sini telah terkendali. Hei, Tori-san, wanita di sampingmu itu. Oh, dia Sinta, istriku. Semua mata tertuju ke arah Sinta. Hito bahkan sampai tidak berkedip saat melihat Sinta. Salam Nyonya Sinta, saya Itsuki. Oh wanita yang baik, senang mengenalmu Itsuki. Dia wanita yang baik, suamiku. Jika... Hentikan istriku, aku tidak tertarik untuk itu. Tori langsung memotong ucapan Sinta. Ya sudahlah jika begitu. Dengar semuanya, kita harus menghentikan para Oni itu sebelum membuat lebih banyak kekacauan. Jika tidak segera dihentikan, alam ini akan segera hancur. Aku tidak berharap akan banyak manusia yang terlibat, ucap Karasutengo mendekat bersama yang lainnya. Tuan Karasu. Hito memberikan hormat. Karasu menerima penghormatannya dan menatap ramah ke arah mereka berdua, Hito dan Aya. Manusia, jika kau berencana untuk menghentikan Oni, maka urungkan niatmu itu. Oni tidak bisa untuk dibunuh, mereka hanya bisa disegel. Tapi mustahil menyegel Oni jika jumlah mereka lebih dari 1. Ini bukan alam kalian, tidak perlu bertindak lebih jauh. Namaku Tori, salam Dewa Tengu. Aku tahu bahwa Oni tidak bisa untuk dibunuh. Kita hanya perlu menggiring mereka ke lokasi lain dan mengeluarkan mereka dari alam ini. Tidak, hal itu tidak bisa dilakukan. Alam ini sudah dipastikan untuk hancur. Jangankan alam kecil ini, alam dewa di tempatku berasal sekalipun tidak bisa lolos dari kehancuran. 1 atau 2 Oni mungkin masih bisa, tapi sekarang ada 4 Oni. Alam ini sudah jelas tidak bisa untuk diselamatkan. Tori terdiam, begitu juga dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih mengenal Oni daripada Karasutengo. Saat ia masih hidup sebagai seorang manusia, Tengu adalah samurai yang hebat yang memerangi para Oni pemakan manusia. Dan setelah ia mati, karena jiwanya penasaran, ia menjelma menjadi yokai. Dan sekali lagi berjuang melawan iblis Oni, sehingga ia diangkat oleh Amaterasu sebagai dewa pemusnah iblis. Lalu, apakah Anda memiliki rencana? Karasutengo menggelengkan kepala. Meskipun tidak memiliki harapan, aku Mifune akan tetap mempertahankan alam ini, mau seperti apapun hasilnya nanti. Aku juga, Master, sahut Kenji. Ya, aku juga. Begitu juga denganku. Yo, aku akan bertarung habis-habisan. Yang lainnya juga meyakinkan niatnya. Hiruzen,
Hanzo, Shiroi, dan lainnya. Kami berdua juga akan ikut berjuang, bukankah begitu Takeru? Ya. Kalian berdua jangan keras kepala. Kalian dibutuhkan di dunia atas. Perjuangan kalian tidak berhenti sampai di sini saja. Kalian memiliki tanggung jawab yang besar. Jangan kekanakan. Hei, apa kau pikir bisa mengatur kami? Aku tidak peduli kau itu dewa atau apalah itu. Hidup kami sendiri yang mengatur. Bukan kau ataupun siapapun itu. Balas Takeru. Kalian ini. Tunggu sebentar. Mungkin bukan urusan kami terjadinya bencana di alam ini. Tapi kami akan berusaha untuk membantu. Meskipun mustahil yang Anda katakan, pasti ada cara untuk menghentikan para Oni itu. Tidak ada yang lebih tahu soal Oni selain Anda. Kami semua tahu itu. Mungkin Oni memang tidak bisa dikalahkan menurut sudut pandang Anda. Tapi kami perlu mencoba dengan kemampuan kami. Anda tidak bisa melakukannya, bukan berarti kami juga tidak bisa. Jelas Tori. Iya, aku setuju dengan apa yang dia katakan. Ya, aku sependapat. Terima kasih telah membuatku bertambah semangat, Torisa. Wah, sudahlah, terserah kalian. Maaf, Tuan Karasutengu. Bukannya kami meragukan Anda, tapi kami tidak bisa menyerah begitu saja, Ucap Mifune. Ya, aku tahu. Sekarang kalian pergilah. Aku bisa menahan Oni yang di sini. Sisanya aku serahkan kepada kalian. Ajarkan kepada semuanya segel yang pernah aku ajarkan pada Bu Mifune. Aku yakin itu akan berguna. Baik, Tuan Karasu. Satu Oni telah berhasil ditundukkan oleh Karasutengu. Masih ada 3 Oni lainnya. Sebenarnya Tori bingung dengan cara apa ia akan menangani Oni. Selain tidak bisa dikalahkan, Oni sangat berbahaya. Terkena serangan telaknya bisa dipastikan akan hancur. Serangan Tori mungkin bisa menimbulkan efek kejut yang bisa menghentikan pergerakan Oni, tapi tidak bisa untuk bertahan lama. Kenapa kau harus mencoba mengalahkannya? Kenapa tidak mencoba untuk menundukkannya saja, suamiku? Maksudmu menundukkan bagaimana istriku? Aku tidak yakin, suamiku. Tapi sepertinya aku ingat sesuatu saat menjadi iblis putih. Benarkah? Katakan itu istriku. Itu... Rahasia apa lagi yang Sinta sembunyikan? Apakah Sinta benar-benar mengetahui cara untuk menundukkan Oni? Saat Sinta menjadi iblis putih di kota iblis Xinjiang, banyak rahasia yang ia ketahui terkait iblis. Walaupun tidak semuanya yang bisa Sinta ingat, tapi ia masih mengetahui rahasia dari para iblis yang tidak diketahui oleh banyakan orang. Salah satunya adalah rahasia tentang Oni. Oni adalah keberadaan yang seharusnya tidak pernah ada. Makhluk besar ini terlahir dari batu yang sangat keras. Oni adalah sebutan yang kerap didengar khusus di Jepang. Oni memiliki banyak nama di berbagai belahan dunia seperti Gergasi, Nessie, Loch Ness, Buto, Kadanar, Yaksa, dan masih banyak lainnya. Konon, pada zaman dahulu, makhluk ini hidup di antara manusia, bersamaan dengan hewan-hewan besar yang mungkin disebut sebagai dinosaurus. Oni awalnya berteman dekat dengan manusia, melindungi manusia dari hewan-hewan buas, sehingga keturunan manusia bisa bertahan pada zaman ini. Oni sudah ada sebelum manusia terlahir. Makhluk ini memang seharusnya tidak ada, karena keberadaannya hanyalah merusak. Mereka bodoh, merusak tatanan ekosistem. Perkembangan Oni juga cukup pesat, meskipun sebetulnya Oni itu ramah terhadap manusia. Namun, keramahan sang Oni berubah saat tragedi besar menimpa mereka saat itu. Utusan dari langit turun ke bumi dan menyatakan bahwa manusialah yang pantas untuk menempati bumi. Para manusia saat itu membenarkan dan memojokkan Oni, bahwa makhluk seperti mereka adalah perusak. Jika bumi dihuni oleh makhluk seperti mereka, kehancuran akan terjadi dalam waktu dekat. Menutup fakta bahwa selama ini manusia dilindungi oleh hewan-hewan buas yang saat itu sudah hampir punah karena Oni. Utusan langit berkata, Wahai makhluk besar, kehadiran kalian adalah simbol dari kehancuran. Perkembangan kalian juga tidak terbendung.
aku datang untuk memusnahkan kalian. Utusan langit, kenapa harus kami? Bukankah kami ada untuk membasmi para hewan-hewan monster itu? Sekarang, kenapa langit ingin kami musnah? Utusan langit, kenapa harus kami? Bukankah kami ada untuk membasmi para hewan-hewan monster itu? Sekarang, kenapa langit ingin kami musnah? Kami tidak pernah berbuat jahat. Benarkan begitu, teman-teman kecilku, wahai para manusia? Utusan langit, mereka memang perusak. Bagaimanapun, mereka berada selalu terjadi kekacauan. Pohon-pohon mereka makan, sungai-sungai mulai mengering. Jika hal ini terus terjadi, kami para manusia tidak akan mendapatkan bagian apapun, dan pada akhirnya kami akan musnah. Seberapa keras kami merawat alam sekitar, mereka jauh lebih cepat merusaknya. Teman-teman kecilku, kenapa kalian tega mengatakan hal itu? Selama ini kami melindungi kalian, dan sekarang kalian... Cukup! Ada dua pilihan untuk kalian. Pergi dari bumi ini, dan aku akan menempatkan kalian di alam lain, di mana para iblis berada, atau kalian akan dimusnahkan di sini. Pernyataan itu membuat seluruh makhluk besar itu marah. Mereka tidak mau mematuhi utusan tersebut dan melawan. Akhirnya pertempuran terjadi. Para utusan datang semakin banyak. Mereka sangat mirip manusia, tetapi memiliki sayap di punggungnya dan leluasa berterbangan. Pertempuran berlangsung singkat. Pihak makhluk besar itu yang mengalami kekalahan. Beberapa dari mereka memilih untuk menyerah dan pergi ke alam iblis. Mulai dari sinilah muncullah dendam yang tidak pernah bisa terobati. Entah itu kepada utusan langit ataupun kepada manusia. Ribuan tahun berlalu setelah kejadian itu, perkembangan manusia semakin meningkat dan seperti yang diharapkan dari utusan langit. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang memang sepantasnya untuk menghuni bumi. Selama ribuan tahun berlalu, manusia juga berjuang melawan makhluk besar yang disebut sebagai raksasa, yang keluar dari gerbang aneh, yang disebut sebagai gerbang dunia iblis. Sudah tidak terhitung jumlahnya manusia yang menjadi korban dan dimangsa oleh para raksasa tersebut. Semakin lama para raksasa itu hidup di alam iblis, mereka semakin kuat dan tidak bisa mati. Walaupun pertumbuhannya mulai menurun, mereka juga berteman baik dengan para iblis, mengatur rencana untuk melakukan aksi balas dendamnya. Untuk iblis sendiri, dari awal sudah memiliki dendam dengan manusia. Sebelum ada di bumi, iblis dan manusia memiliki tempat yang sama di surga. Karena suatu permasalahan dan tragedi, iblis akhirnya dibuang di bumi. Tidak lama kemudian, ditempatkan di dunia baru yang disebut dunia iblis. Saat para raksasa dipindahkan ke dunia iblis, tentu saja mereka tidak langsung berteman begitu saja dengan para iblis. Pertarungan juga terjadi yang menewaskan banyak para iblis. Setelah sekian lama, para raksasa itu berada di alam iblis. Mereka mengalami banyak perubahan secara fisik. Mereka menjadi tambah mengerikan dan brutal. Dan jadilah iblis Oni seperti saat ini. Pada dasarnya, di dunia iblis adalah wilayah para iblis, karena para Oni telah menyerap banyak energi iblis. Selain menjadi iblis Oni, mereka juga cukup mudah untuk dikendalikan oleh para iblis, dan akhirnya Oni dan iblis mulai berteman dan hidup berdampingan. Itulah yang Sinta ketahui mengenai asal-usul Oni, dan untuk mengendalikan Oni, yaitu memanfaatkan energi iblisnya. Selain iblis itu sendiri, tidak ada yang bisa menundukkan Oni. Jadi, pada intinya, selain iblis tidak ada yang bisa mengendalikan Oni ya? Lalu, bagaimana caramu untuk mengendalikannya, istriku? Itulah yang ingin aku sampaikan, suamiku. Tapi hal ini mungkin akan beresiko. Katakanlah, istriku. Aku masih memiliki energi iblis di dalam jiwaku. Sebagai seorang iblis putih saat itu, awalnya aku sempat terpikir untuk minta bantuan Bloody atau yang lainnya yang memiliki energi iblis yang murni. Tapi
hal itu tidak mungkin dilakukan karena mereka berada di tempat yang jauh saat ini. Glody adalah Narendra. Kisahnya ada di dalam cerita Kota Iblis Xinjiang. Jadi, kau bisa mengendalikan Oni dengan sisa energi iblis yang ada di dalam jiwamu itu? Tidak, suamiku. Energi iblis yang aku miliki tidaklah murni. Aku tidak bisa melakukannya hanya dengan kemampuanku sendiri. Lalu, apa rencanamu istriku? Kenapa kau menatapku seperti itu? Maaf Putri Sinta. Jika yang kau maksud adalah memanfaatkan iblis hati Tori, itu cukup berbahaya, Sahut Desta. Iblis hati, istriku. Aku tidak mengerti kenapa harus hal seperti itu yang kau pikirkan. Sampai saat ini, aku sendiri masih belum bisa untuk mengendalikan iblis hatiku. Aku tidak bisa mengambil resiko. Jika ada cara lainnya, kita gunakan cara lain. Sinta hanya menggelengkan kepala dan terlihat murung. Tori kemudian mendekat dan mengelus kepalanya. Istriku, ini bukan masalahmu. Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mengendalikan Oni, kita gunakan cara lain. Mungkin kita bisa mencoba untuk mengalihkan Oni saja. Baiklah jika begitu, suamiku. Sementara itu, di lokasi Jaka berada. Bagus. Mereka berdua telah pergi. Dengan begitu, aku tidak terlalu kesulitan menangani pemilik nadi semesta itu. Kurungan ini tidaklah ada apa-apanya bagiku. Batin Mitsuhide. Mitsuhide menengok ke arah sumber suara. Oh, kau masih bisa bertahan, Muramasa. Baguslah, hancurkan penghalang itu. Aku rasa itu mudah kau lakukan, perintah Mitsuhide. Tanpa menolak, Muramasa langsung menerjang kubah pelindung yang Yada ciptakan untuk mengurung mereka. Tanpa memperdulikan energi petir Tori yang masih menyelimuti pelindung Yada. Muramasa tersambar kumpulan petir itu tanpa henti, hingga akhirnya ia hangus dan mati. Meskipun itu adalah cara mati yang paling menyakitkan, Muramasa sempat tersenyum karena akhirnya dia bisa bebas. Para bawahan Mitsuhide lainnya yang sudah tumbang karena racun mulai bangkit satu demi satu dengan tubuh mereka yang tidak lengkap. Ada yang kehilangan lengan, tanpa kaki, sehingga harus merayap. Ada juga yang sebagian tubuhnya hilang, kepalanya tinggal separuh, dan kondisi mengenaskan lainnya. Nyatanya, mereka tidak mati begitu saja. Mereka masih tetap hidup, kecuali mereka yang benar-benar hancur. Mereka juga mendekati pelindung Yada tanpa adanya perintah dari Mitsuhide. Apa mereka buta bahwa petir-petir itu bisa menghancurkan mereka? Hentikan! Kalian tidak akan mampu menghancurkan pelindung itu, perintah Mitsuhide. Tapi rombongan mayat hidup itu sama sekali tidak mendengarkan perintahnya. Dasar bodoh, dengarkan aku, menjauh dari sana. Mereka semua langsung hangus dan hancur menjadi abu. Rata-rata pengikut Mitsuhide adalah sisa-sisa anggota Hoshin Seito. Meskipun mereka telah berubah menjadi sosok yang lain, sepertinya mereka masih memiliki sedikit kesadaran. Melihat Muramasa, pemimpin mereka yang sebenarnya mati dengan senyuman puasnya, membuat anggotanya pun mengikuti jejaknya. Dasar para makhluk bodoh, sia-sia aku membentuk kalian. Pelindung Yada mulai bergerak mengecil, diikuti petir-petir Tori yang masih mempertahankan wujudnya. Asap beracun yang ditimbulkan dari ledakan Mitsuhide sebelumnya juga mulai berangsur memudar. Kau sudah cukup terlihat menyedihkan, Mitsuhide. Sayang sekali, kali ini kau tidak akan bisa kabur kemanapun, ucap Jaka dengan pose terkerennya. Kau cukup sombong manusia. Apa kau pikir
kau bisa mengalahkanku jika hanya sendirian. Sama sekali tidak. Aku justru berharap kau masih bisa bertahan, sehingga aku masih bisa menghajarmu lebih lama. Buktikan ucapanmu itu. Kemarilah dan hajar aku seperti yang kau katakan. Yada, buka sedikit pelindungnya. Siap. Tuan Jaka, itu tindakan yang berbahaya. Sepertinya dia sengaja memancing Anda untuk masuk. Tolong, jangan sampai Anda terjebak. Kau tidak perlu khawatir, Uta. Aku tahu niatnya. Percayalah padaku. Baik, Tuan Jaka. Yada membuat sedikit lubang di pelindungnya di atas. Jaka yang dari tadi melayang di udara langsung turun ke bawah. Pelindung kemudian kembali merapat. Meskipun asap beracun sudah menghilang, Jaka masih merasakan aroma racun yang sangat menyengat. Jika saja Jaka masih dalam situasi sebelumnya, tenggorokannya pasti akan hancur menghirup bau racun tersebut. Kau benar-benar berani datang ke sini sendirian. Tawa kemenangan langsung menggema, seakan Mitsuhide jelas-jelas memenangkan duel yang belum dimulai. Apa yang kau tertawakan? Jangan bersikap sombong di hadapanku. Jaka tidak kalah percaya dirinya dari Mitsuhide. Dari caranya berdiri dan melihat ke arah Mitsuhide, sangat jelas Jaka memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Bodoh, ini sekarang kita seperti terkurung di ruangan yang sama. Dengan begitu, akan lebih mudah bagiku untuk menyebarkan racunku. Energi pekat keluar dari tubuh Mitsuhide. Itu adalah racun terkuat miliknya, racun jiwa. Racun jiwa hanya memiliki penyebaran yang lambat, tapi sangat mematikan. Dengan kondisi mereka yang terkurung tersebut, sudah bisa dipastikan racun jiwa bisa menyerang Jaka dengan cepat. Tuan! Teriak Uta, khawatir melihat Jaka yang sudah dikepung oleh racun yang mematikan itu. Kali ini kau tidak akan selamat. Terakhir, kau hanya terkena beberapa miligram racun jiwaku. Kali ini, dengan sebanyak ini, sudah dipastikan kau tidak akan selamat. Dari dalam kumpulan asap itu, meluncur bola api yang melesat sangat cepat ke arah Mitsuhide. Mitsuhide berteriak kesakitan. Ia berguling-guling kepanasan karena sebagian tubuhnya terbakar. Kurang ajar! Kenapa kau tidak cepat mati saja? Aku rasa tadi adalah serangan terakhirmu. Sial! Asap tebal itu perlahan hilang seperti tersedot oleh sesuatu. Perlahan menggiling dan benar-benar menghilang. Hingga mulai terlihat sosok api berwujud manusia sedang berdiri dengan pose terkerennya. Apa ini? Racun jiwaku? Itu tidak mungkin. Mitsuhide tidak mempercayai apa yang ia lihat. Jaka bersendawa setelah menyerap racun jiwa Mitsuhide. Apa yang sebenarnya Jaka lakukan? Bagaimana bisa Jaka melakukan itu? Apakah ada sesuatu yang masih Jaka sembunyikan? Jaka menyerap semua racun yang Mitsuhide keluarkan. Racun itu adalah racun terkuat milik Mitsuhide. Racun jiwa yang bisa menggerogoti jiwa makhluk manapun. Luar biasanya, Jaka menyerap semua racun itu tanpa mengalami cedera apapun. Ia bahkan bersendawa dengan sangat keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekuat apa sebenarnya manusia ini? Batin Mitsuhide tidak mempercayainya. Seluruh tubuh Jaka seperti menguap dengan asap putih bening keluar dari tubuhnya. Itu adalah proses menguraikan racun menjadi uap. Hanya inikah yang bisa kau lakukan? Ucap Jaka dengan sombongnya. Belum selesai. Matilah! Mitsuhide kembali melancarkan serangannya.
Lagi-lagi, asap beracun yang Mitsuhide lakukan. Sekali lagi, asap beracun itu langsung menguap dan dinetralkan saat menyentuh api Braho Geni yang menyelimuti seluruh tubuh Jaka. Mustahil! Jika hanya ini saja yang bisa kau lakukan, maka sekarang giliranku. Kedua lengan Jaka mengeluarkan api. Api itu membentuk seperti cambuk dan mengamuk menyerang ke arah Mitsuhide. Mati-matian Mitsuhide menghindarinya. Ruang geraknya semakin terbatas karena cemeti api semakin lama semakin memulai teratur dan terarah. Gawat! Aku tidak bisa terus menghindar seperti ini. Ruang gerakku semakin terbatas. Mitsuhide tidak akan bisa lolos kali ini. Serangan dua arah menuju ke arahnya. Mustahil bisa menghindari tanpa luka. Energi iblis yang pekat menyelimuti Mitsuhide dan memblokir serangan cemeti api. Pada akhirnya kau benar-benar menyerah, Mitsuhide. Jika kau lakukan dari awal, semuanya akan lebih cepat selesai. Sepenuhnya jiwa Mitsuhide telah dikendalikan oleh leluhur iblis. Oh, aku tidak akan pernah menyangka ternyata manusia sepertimu cukup merepotkan. Jaka dengan cepat menangkis serangan dadakan iblis itu dengan kedua tangannya. Seharusnya iblis itu terbakar hanya menyentuh Jaka saja, tapi anehnya ia masih bisa bertahan. Sosok iblis yang menyerupai Mitsuhide itu kemudian perlahan berubah bentuk, berubah sesuai keinginannya. Oh itu sebenarnya siapa? Mitsuhide atau Oda? Maksudku, tubuh asli yang kau kendalikan. Aku lebih leluasa dengan bentuk jiwa Oda. Mitsuhide terlalu kecil dan kurus, tapi jiwamu mungkin akan lebih baik. Duel akhirnya berlangsung. Meskipun Jaka sudah dalam kondisi puncaknya, ia masih kewalahan untuk menghadapinya. Serangannya berubah. Kini ia mahir serangan dekat, yang sebelumnya ahli serangan jauh. Tidak hanya itu, ia juga mahir serangan diam-diam. Apa mungkin iblis itu juga menguasai kemampuan jiwa makhluk lainnya yang ia kendalikan? Batin Jaka. Jaka semakin kewalahan. Serangan dan pergerakan leluhur iblis semakin cepat dan sulit untuk ditebak. Untung saja, api Braho masih bisa melindungi Jaka. Setiap serangan yang masuk masih bisa diblokir. Tapi, Jaka tidak bisa terus-menerus menghindar dan menahan serangan. Jaka harus memikirkan rencana untuk melakukan serangan balasan. Sementara itu, di lokasi Tori dan lainnya, mereka harus menghentikan atau mengalihkan para Oni yang sudah mulai bergerak dengan cepat. Tori dan lainnya yang sudah mulai bergerak harus tertahan karena pergerakan para Oni yang mulai menyebar. Apa-apaan mereka itu, Des? Bukankah Oni adalah makhluk yang bodoh? Kenapa mereka bisa menyebar? Jika seperti ini, kita akan kesulitan untuk menggiring mereka, Des. Entahlah, Dul. Mereka mungkin bodoh, tapi sepertinya mereka tidak akan berjalan di jalur yang sama. Mungkin saja hal itu dilakukan agar mereka tidak mengganggu satu sama lain. Benar, Oni memang makhluk yang bodoh, tapi bukan berarti mereka terlalu bodoh juga. Mereka menghormati satu sama lain, yang mana tidak akan mengganggu satu sama lain. Tapi ini juga kesempatan bagus, kita bisa menangani satu persatu dari mereka, Sahut Sinta. Putri Sinta, kau dan Tori mungkin saja percaya diri bisa menghadapi salah satu Oni. Aku bersama Babasil dan Adiwangsa mungkin bisa menahan salah satunya jika berusaha mati-matian. Tapi bagaimana dengan satu Oni yang lain? Aku tidak bermaksud juga untuk meremehkan penghuni alam Sakura ini.
Tapi aku hanya khawatir akan jatuh lebih banyak korban. Aku percaya kalian yang berasal dari dunia luar bisa diandalkan. Tapi sejatinya ini adalah masalah kami. Apapun yang terjadi, kami tidak akan tinggal diam. Kami berusaha semampu kami untuk mempertahankan alam ini. Terima kasih untuk kalian yang bersedia membantu kami, kata Shiroi. Wah, orang tua ini juga tidak akan menyerah. Jangan meremehkan kekuatan kami. Kami pasti bisa melakukannya, sahut Hiruzen. Hanzo, Sasuke, Kotaro dan lainnya mengangguk. Kalau begitu, kita bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing akan menuju ke arah perginya para Oni. Aku rasa Hideyoshi telah mendengar hal ini juga dan telah bersiap-siap. Bagaimana menurut kalian? Ucap Shiroi. Aku setuju. Jika begitu, aku dan istriku akan menunggu di sini. Oni yang sebelumnya kami tahan pasti akan terlepas dalam waktu dekat ini. Ucap Tori. Oke, aku akan pergi ke arah timur, Des. Baiklah, aku dan Hiruzen akan pergi ke selatan dan bergabung dengan pasukan Hideyoshi. Yang lainnya, terbagilah untuk membantu Tori-san dan Desta-san. Shiroi-san, aku akan ikut ke selatan bersama ayah. Kami juga akan ikut ke selatan, sahut Matachi. Masamune dan Itsuki tetap berada bersama Tori. Begitu juga dengan Kotaro dan lainnya. Yukimura, Hanzo, Sasuke dan lainnya mengikuti Desta ke arah timur. Sementara itu, di lokasi perang Sekigahara, pertempuran telah berhenti karena pihak Mitsunari telah mundur karena kalah melawan Tokugawa. Akan tetapi, pasukan Hideyoshi dikumpulkan semuanya di medan perang tersebut. Hei, bukankah perang sudah selesai? Kenapa kita dikumpulkan di sini? Ya, mana aku tahu. Siapa tahu aja perang belum selesai. Mana mungkin, kemenangan jelas-jelas sudah diserukan. Perang Sekigahara ini kita yang menang. Tak tahulah. Kau dapat rokok dari mana? Itu beli di sebelah di warung Madura. Ucap para prajurit yang ramai menanyakan hal yang sama. Semuanya diam! Bagaikan halilintar, suara Takeda menggelegar dengan dahsyatnya. Seketika seluruh prajurit diam. Kemudian terlihat sosok yang sedang memanjat menara pengawas yang berada di tengah-tengah medan perang. Sosok yang gagah dengan zirah berat berwarna merah. Dengarkan semuanya, perang Sekigahara kali ini telah usai. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa kitalah pemenangnya. Aku mengumpulkan kalian semua di sini bukan sekedar untuk melakukan perang. Akhir-akhir ini alam kita telah disusupi oleh iblis, dan iblis itu bersemayam di tubuh Oda Nobunaga. Tanpa kalian ketahui, para samurai hebat kita telah melakukan misi untuk membunuh para iblis itu. Tapi sayangnya, misi mereka tidak 100% berjalan dengan mulus. Tidak lama lagi, kita akan menghadapi musuh yang sangat kuat, sosok iblis raksasa yang bernama Oni. Ini adalah alam kita. Kita yang harus melindunginya. Bagi siapapun yang takut, kalian boleh mundur. Tapi, yang masih bersedia bertempur bersamaku, aku, Hideyoshi, akan sangat berterima kasih. Ucapannya sambil menundukkan kepalanya di hadapan ribuan lebih prajuritnya. Apa yang Anda katakan, Hideyoshi sama? Aku akan bersama Anda. Ya, aku juga. Gunakan aku jadi perisai jika perlu. Aku juga. Aku tidak takut mati. Benar. Mau itu iblis Oni atau apapun itu, aku akan melawan sampai titik darah penghabisan. Para prajurit Hideyoshi sebagian telah tahu mengenai iblis Oni, dan mereka yang tidak tahu apa-apa tetap bersorak dengan semangat mereka tanpa tahu siapa musuhnya. Tapi mereka yang sudah mengetahuinya pun tidak beranjak pergi.
karena kemanapun mereka pergi akan tetap sama saja. Suara langkah iblis Oni mengguncang sekitarnya. Langkahnya begitu cepat berlari ke arah timur dan menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Lari! Ada monster! Tolong! Oni telah menyasar ke pemukiman. Banyak makhluk-makhluk lemah menjadi korban. Meskipun Oni gemar memakan manusia, tapi mereka juga memakan apa saja yang menurut mereka bisa dimakan. Para makhluk-makhluk yang malang itu hanya menjadi cemilan Oni, terinjak, dan situasi tragis lainnya. Berpencar! Tahan pergerakan Oni! Hati-hati! Jangan sampai terkena serangan langsung! Pinta Hanzo. Semuanya menyebar untuk mengepung Oni. Dengan keahlian masing-masing, mereka mulai menyerang. Pak Basil! Eyang Adiwangsa! Tolong amankan area sekitar! Niat Tingsun Ajiku Komarakeni! Api komara putih berkobar. Itu menandakan Desta benar-benar serius. Sial! Serangannya berat sekali! Ucap Desta yang baru saja menahan serangan Oni. Wah, gila! Dia mampu menahan serangan Oni! Kenapa kau terkejut, Sasuke? Bukankah kau sudah melihat yang sebelumnya juga? Yukimura sama. Tentu saja hal itu berbeda. Kali ini, Oni ini jauh lebih ganas. Ukurannya juga lebih besar dari yang disegel oleh Tuan Karasutengu. Bagaimana kami bisa menangani raksasa ini? Meskipun manusia itu bisa menahannya, bagaimana cara kami menyegelnya? Jika Mifun Sang di sini, mungkin aku tidak akan bingung. Batin Hanzo. Mifun masih berada di lokasi Karasutengu. Meskipun Karasu sudah perintahkan untuk meninggalkannya, Mifun masih belum bergerak meninggalkan lokasi. Ia masih berjaga jika para hewan iblis muncul dan buat masalah. Sekuat tenaga, Desta menahan amukan Oni. Karena Desta menggunakan ajian tingkat yang lebih tinggi, tangan Oni mulai terbakar. Meskipun lambat laun, hal itu cukup membuat kerusakan pada Oni. Bah Basil dan Raja Adiwangsa telah mengamankan sekitar, memastikan beberapa makhluk yang selamat bisa pergi. Basil, jika Oni terus-menerus melancarkan serangannya kepada cucumu, aku khawatir akan berdampak buruk padanya. Sudah saatnya kau melakukannya. Aku butuh waktu, Adiwangsa. Makhluk sebesar ini tidak mudah untuk menyegel energinya. Berapa lama yang kau butuhkan, Basil? 2, tidak, mungkin 3-4 jam. Segera lakukan. Jangan sia-siakan waktu, Basil. Bah Basil langsung mengumpulkan energi spiritualnya. Dia akan mencoba untuk menyegel kekuatan Oni. Meskipun segel yang dikuasai Mbah Basil berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Karasutengu dan Mifun. Dari pengetahuannya itu, Mbah Basil mendapatkan pencerahan untuk meningkatkan kemampuan segelnya. Adiwangsa kemudian bergabung dengan yang lainnya untuk melakukan serangan semampunya. Sementara itu, Tori dan lainnya masih menunggu. Mereka bersiap-siap menghadang Oni yang telah mereka tahan sebelumnya. Hanya menunggu waktu yang tidak lama hingga Oni tersebut kembali bebas dan mengamuk. Rombongan Shiroe juga masih dalam pengejaran, walaupun sebenarnya mereka tidak yakin bisa menahan Oni. Di sisi lain, Jaka mulai kesulitan menghadapi leluhur iblis. Rencana saja tidak cukup untuk melawannya. Nah, dengan kemampuanmu saat ini, kau tidak akan bisa mengalahkan iblis itu. Sudah saatnya untuk tidak main-main. Gunakanlah kekuatan semesta. Ucap Eyang Brahwogeni dalam pikiran Jaka. Aku tahu, sepertinya aku memang tidak perlu menyembunyikannya lagi. Api Brahwogeni langsung membesar dan membentuk pusaran angin puting beliung mengelilingi Jaka. Leluhur iblis terpaksa mundur dan jaga jarak. Kejutan apa lagi ini yang akan manusia itu lakukan? Apakah dia memiliki kemampuan lainnya? Batin leluhur iblis. Api Brahwo semakin membesar
dan membuat leluhur iblis semakin menjaga jarak. Kemampuan apa yang akan Jaka keluarkan sekarang? Mampukah Jaka menandingi leluhur iblis? Petir surgawi masih mengelilingi area sekitar pertarungan, melapisi pelindung Yada yang terlihat semakin kuat dan juga berbahaya. Hanya ada satu jalan keluar bagi mereka yang terjebak, bertarung sampai salah satu dari mereka mati. Leluhur iblis telah menunjukkan kemampuan aslinya dan kembali merubah jiwanya menjadi Oda Nobunaga, yang menurutnya bentuk tersebut adalah yang terbaik menurutnya. Namun, leluhur iblis terlalu memandang tinggi kemampuannya itu. Jaka akhirnya mengeluarkan kemampuan sejatinya, kartu asnya yang tidak pernah ia tunjukkan. Api Brahwogeni berkobar semakin besar. Perlahan, api merah kekuningan itu mulai berubah menjadi hitam keabu-abuan. Jaka juga tidak lagi diselimuti oleh api Brahwo. Namun, ada sosok kecil berwarna hitam gelap. Matanya bersinar putih terang, memiliki rambut yang panjang, dan ukurannya tidak jauh beda dengan Cupid, pendamping Reta. Cici, apa kau mulai kesulitan, boy? Ucap Xiao Yuzo, atau dipanggil dengan Yu. Panggil aku Master Yu, akulah mastermu. Cici, aneh memanggilmu dengan master. Secara aku jauh lebih tua darimu. Oh, begitukah? Baiklah, biar aku kembalikan kau ke tempat asalmu. Tunggu. Baiklah, Master Boy. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cici. Master saja, tidak usah pakai boy. Ya. Master. Yu menggerutu. Yu adalah sosok nadi semesta kecil yang ada di tanah kematian Xinjiang, yang pernah disinggung bahwa Jaka mendapatkan kesempatan untuk memurnikan semesta kecil tersebut atas petunjuk dan izin dari nadi semesta di alam Dao Cina, yang saat itu telah mengakui Kisabto sebagai masternya. Iblis, kenapa mereka ada di mana-mana? Dan iblis satu ini, Ya, dia adalah leluhur iblis yang seharusnya tidak berada di dunia bawah. tapi dia terlihat lemah, Master. Jika dia benar-benar leluhur iblis, aku sekalipun tidak akan bisa menandinginya. Dia memang leluhur iblis, tapi tidak dalam kondisi terbaiknya. Oh, jika begitu, ini adalah kesempatan untuk memusnahkannya, Master. Cici. Yu mengerahkan kekuatannya. Seketika Jaka mengalami peningkatan yang luar biasa. Seharusnya dalam kondisi Jaka terkena racun jiwa saat itu, bisa saja Jaka memanggil Yu. Tapi kondisi Jaka sudah terlampau parah saat itu. Yu juga tidak akan bisa berbuat apa-apa meskipun ada pada saat itu. Iblis itu mulai mundur lagi untuk jaga jarak. Ia tidak sadar bahwa pergerakannya sudah mentok karena dinding pelindung Yada. Tidak hanya itu. Sial. Petir surgawi menyambar iblis itu. Iblis tersebut masih mampu untuk bertahan dan menghindarinya. Saat ia membenarkan posisinya, Jaka sudah berada di depannya. Tatapan Jaka mengeluarkan intimidasi yang kuat, dilengkapi dengan pose terhebatnya yang menunjukkan kepercayaan dirinya yang sangat luar biasa. Aku adalah leluhur iblis. Beraninya kau memandangku dengan remeh. Iblis tersebut menyerang membabi buta. Kali ini, Jaka sama sekali tidak kesulitan menghadang semua serangan tersebut. Bahkan, Jaka melakukannya dengan mata terpejam. Leluhur iblis mengumpulkan energi iblisnya. Kali ini, ia akan melakukan serangan yang besar. Jaka langsung membuka matanya. Ia sadar kali ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jaka memegang pusaka andalanya, dihadapkan di depan wajahnya sambil komat kamit dan melakukan pergerakan yang mendramatisir. Energi nadi semesta tersalurkan ke dalam pusaka Jaka.
api merah itu berubah menjadi energi putih susu yang berkobar-kobar. Energi iblis dan gabungan api Brahwa serta energi nadi semesta beradu. Seketika energi iblis terpotong begitu saja dan lenyap seketika. Sial. Jika saja aku dalam kondisi terbaikku, situasi memalukan ini tidak akan pernah terjadi. Batin leluhur iblis sambil menahan rasa sakitnya karena salah satu lengannya hilang dalam benturan tersebut. Jaka mulai mendekat seperti malaikat maut bagi leluhur iblis tersebut. Aku tidak bisa melawannya saat ini. Lebih baik aku mundur untuk saat ini. Batin leluhur iblis. Belum lama iblis itu merasakan amukan petir surgawi. Sekali lagi ia merasakan keganasan petir tersebut. Kau kira kau akan bisa lolos begitu saja? Ini akan menjadi akhir bagimu, iblis. Ucap Jaka dengan tatapannya yang tajam. Tunggu, aku menyerah. Oh, memangnya jika kau menyerah, aku akan melepaskanmu begitu saja? Tidak, tapi izinkan aku melayanimu. Setidaknya ampuni aku, dan aku bersedia menjadi pelayanmu. Kau tidak akan rugi. Sial, aku terpaksa merendahkan diriku kepada manusia keparat ini. Lihat saja, jika aku selamat kali ini, kau tidak. Semua manusia akan mendapatkan ganjaran yang paling menyakitkan. Batin leluhur iblis. Pelayan. Kau pikir aku membutuhkan pelayan sepertimu? Aku bisa berguna. Tolong pertimbangkan ini. Aku tidak butuh pelayan. Jika begitu, jadikan aku budak atau apalah itu. Iblis itu bahkan bersujud di hadapan Jaka dalam wujudnya yang perkasa itu. Menyedihkan. Baiklah, aku akan membebaskanmu. Semoga kelak kau tidak berbuat kejahatan lagi. Jika kau... Terima kasih. Aku tidak akan melakukan kejahatan lagi. Iblis itu langsung memotong ucapan Jaka. Benar. Aku tidak akan melakukan kejahatan lagi. Setidaknya hingga kekuatanku kembali seperti semula. Batin leluhur iblis senang. Jaka bertolak, berjalan membelakangi leluhur iblis. Boy, maksudku, Master, kenapa kau membiarkan iblis itu pergi? Suatu saat dia pasti akan menuntut balas. Memangnya apalagi yang harus aku lakukan? Semuanya sudah selesai. Selesai. Apa maksudmu, Boy? Master. Jiwa leluhur iblis itu perlahan terkikis sedikit demi sedikit. Apa-apaan ini? Bukankah kau ingin membebaskanku? Tolong, jangan lakukan ini. Pinta iblis itu. Aku memang telah membebaskanmu. Semoga kau tidak melakukan kejahatan lagi. Jika kau memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Tidak, tunggu, selamatkan aku. Jika aku mati, kalian semua akan menerima kemarahan langit. Aku adalah... Sang leluhur iblis itu akhirnya melebur tanpa sempat mengatakan namanya. Dan hal itu membuat Jaka semakin gusar dengan kata terakhirnya tersebut. Bagaimana bisa dia mati seperti itu, Master? Gemeti api Brahwageni adalah pusaka yang bisa membunuh makhluk apapun. Tersentuh sedikit saja, itu sama saja dengan kematian. Ditambah lagi, diperkuat dengan energi semesta milikmu. Tentu saja, efeknya akan menjadi lebih mengerikan. Ternyata begitu. Tapi, apa yang sebenarnya iblis itu katakan sebelum dia hancur? Menerima kemarahan langit. Kenapa aku jadi kepikiran? Siapa leluhur iblis itu sebenarnya? Oh, Boy. Tidak, Master. Apa yang dikatakan iblis itu jelas omong kosong.
Seperti itulah pihak yang kalah pasti akan mengatakan sumpah serapah agar musuhnya gelisah. Jadi Master, kau tidak perlu memikirkan hal itu. Ci. Aku rasa kau benar. Kalau begitu, ayo segera tinggalkan tempat ini dan menyusul rekan-rekanku. Pelindung Yada, kemudian Sirna. Begitu juga dengan petir surgawi yang sebelumnya Tori ciptakan. Tuan, Anda hebat sekali. Anda benar-benar luar biasa, Tuan. Percuma saya mengkhawatirkan Anda. Hehehe. Sanjung Uta. Mendengar hal itu, kesombongan Jaka meningkat ribuan persen. Dagunya diangkat tinggi-tinggi. Sorakan dan tepuk tangan pendampingnya membuat Jaka semakin menyempurnakan pose terhebatnya. Kemarahan langit yang dimaksud iblis itu, jika benar adalah kemurkaan alam iblis di dunia atas. Hal itu memang bisa terjadi jika iblis tersebut adalah salah satu pangeran iblis di alam iblis atas. Sebelum iblis itu mati, sempat ingin mengucapkan namanya. Jika dia salah satu pangeran iblis, maka semoga saja tidak. Manusia ini lebih baik tidak tahu akan hal ini, setidaknya untuk saat ini. Batin Yu. Ada apa Yu? Tidak ada apa-apa boy. Maksudnya Master, bukankah ini belum berakhir? Masih ada Oni yang perlu kita bereskan. Yu mencoba menutupinya. Ya, kau benar. Ayo, kita segera berangkat. Iya, mari Tuan. Uta langsung berubah wujud aslinya menjadi naga hitam. Jaka berdiri di atas kepalanya dan langsung menyusul rekan-rekannya. Apa yang dikhawatirkan oleh Yu ternyata memang akan segera terjadi. Sebab leluhur iblis yang mati di tangan Jaka adalah sosok yang seharusnya tidak Jaka singgung. Di suatu tempat yang sangat jauh di dunia atas, tempatnya di alam iblis di dunia atas. Kurang ajar. Apa yang terjadi denganmu, pemimpin? Zalan telah mati. Apa? Bagaimana itu mungkin? Benar. Mana ada yang bisa menandingi Pangeran Zalan di dunia bawah? Apakah Amaterasu yang melakukannya? Mana mungkin Amaterasu bisa melakukannya? Pangeran Zalan memang pernah melawannya dan terluka, tapi ia berhasil lolos dan mengalahkan para Oni. Saat ini Amaterasu bahkan sudah di ambang batasnya. Lalu, siapa yang mampu membunuh pangeran selain Amaterasu? Tapi bagaimana dengan pangeran lainnya, pemimpin? Hanya Zalan yang inti kehidupannya lenyap. Anak-anak kita lainnya sepertinya baik-baik saja. Jika tahu seperti ini akhirnya, aku pasti akan turun tangan sendiri. Kita semua tahu bahwa kita tidak bisa bertindak sembarangan. Jika salah satu dari kita turun ke dunia bawah, alam naga, dan alam besar lainnya, pastinya tidak akan tinggal diam. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, pemimpin? Kita selidiki saja terlebih dahulu siapa yang telah membunuh Pangeran Zalan. Jika hal ini ada kaitannya dengan para penghuni dunia atas, maka kita akan bergerak. Tidak peduli jika perang besar harus terjadi. Ya, aku setuju, pemimpin. Aku juga. Sependapat. Ucap beberapa tokoh petinggi di alam iblis di dunia atas. Sementara itu, Oni semakin mengamuk. Desta dan lainnya semakin kewalahan untuk menahannya. Sial, apa yang membuat makhluk ini menjadi beringas? Ucap Desta. Basil, berapa lama lagi kau harus siapkan? Sebentar lagi. Tahanlah sebentar lagi. Kematian leluhur iblis Zalan atau disebut juga sebagai Pangeran Iblis Zalan telah memicu mengamuknya para Oni. Sejatinya, Oni telah dikendalikan oleh energi iblis melalui ikatan jiwa. Di saat iblis yang mengendalikannya mati, Oni kini terbebas dan mulai mengamuk karena dia sadar sebelumnya telah dikendalikan. Kini, Oni melampiaskan kemarahannya kepada mereka yang telah dia lihat. Tidak hanya di lokasi Desta, Oni lain seperti Karasut Tengu Segel mulai berontak.
Tarasu mati-matian menahan segelnya. Begitu juga di lokasi Tori berada. Semuanya, bersiaplah. Sepertinya Oni kali ini akan menjadi lebih ganas, Ucap Tori. Jangan memaksakan diri suamiku. Kau juga, istriku. Akhir dari sebuah pertempuran sudah terlihat. Seperti apa aksi mereka kali ini. Leluhur iblis telah musnah di tangan Jaka, yang tak lain itu adalah salah satu pangeran iblis. Entah akan bahaya apa lagi yang akan menunggu mereka jika alam iblis langit mulai bergerak. Mungkin hal itu tidak bisa lagi untuk dihindari. Di sisi lain, para Oni bertambah agresif setelah lenyapnya leluhur iblis. Tarasu Tengu mulai kesulitan untuk menahan segelnya, dan kini Tori dan lainnya sekali lagi akan menghadapi Oni yang sedang marah dan mengamuk. Salah satu Oni berlari ke arah rombongan Tori, menerjang apa saja yang ada di hadapannya. Apa yang membuat makhluk besar itu menjadi semakin agresif? Ucap Kotaro. Entahlah, mungkin saja dia kesal saat kami menahannya saat itu, Balas Tori. Tiba-tiba, Oni terpeleset dan jatuh setelah salah satu kakinya tertahan oleh sesuatu. Apa yang terjadi dengan Oni? Apakah dia tersandung? Itu sepertinya Di belakang Oni sebelumnya, Uta, turunlah ke bawah. Siap, Tuan. Uta mendarat ke bawah dan kembali ke bentuk manusianya. Jaka dan lainnya mengejar Oni di daratan. Saat jarak jangkauan serangannya tepat, Jaka langsung menyerang kaki Oni dengan pusaka andalanya, berharap bisa memotong salah satu kaki Oni. Akan tetapi, pusaka Brawo Geni sekalipun tidak bisa memotongnya. Tapi, Oni terjatuh karena itu. Bagus, dia tumbang Tuan. Hati-hati, mundur. Oni segera bangkit dan menoleh ke sumbernya penyebab dirinya jatuh. Mengetahui ada Jaka dan pengikutnya, Oni langsung melancarkan serangannya. Yaudah, jangan lakukan itu. Jaka mengingatkan, namun sudah terlambat. Pelindung setengah lingkaran tercipta melindungi mereka. Oni menghantam pelindung Yada. Senjata beratnya memantul hingga membuat Oni kehilangan keseimbangannya. Yada, apakah kau baik-baik saja? Yada mengacungkan kedua jempolnya, menandakan dia baik-baik saja. Bagus, sepertinya kau juga bertambah kuat, Yada. Tak jauh dari lokasi Jaka berada, mengetahui Oni sepertinya sedang menyerang seseorang, Tori dan lainnya pergi ke arah Oni itu berada. Tori sudah menduga bahwa Jaka ada di sana. Kita ke sana. Gamon, tolong bantuannya. Rombongan Tori langsung menuju ke arah Oni. Dalam sekejap, mereka tiba di lokasi. Iya! Dengan sekuat tenaga, Gabon dan Gamon memegang kedua kaki Oni. Suamiku, kali ini serang tepat di jantungnya. Itu akan melemahkan Oni. Baiklah, istriku. Tombak naga emas muncul. Tori langsung mengerahkan serangannya di dada Oni. Namun, tanpa diduga-duga, Oni melindungi dadanya dengan kedua tangannya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana makhluk ini bisa memiliki refleks seperti itu? Suamiku, sepertinya ada yang berbeda dengan Oni kali ini. Berbeda? Apanya yang berbeda, istriku? Aku tidak yakin suamiku, tapi Oni satu ini jelas berbeda saat kita lawan sebelumnya. Kotaro tidak menunggu lagi. Dia langsung melesat menyerang titik terlemah Oni, yaitu kedua matanya. Oni menjerit dengan keras sehingga membuat guncangan di sekitarnya. Lakukan sekarang! Pinta Kotaro. Suamiku, Ya,
Aku mengerti. Sebelum Oni menyembuhkan matanya, Tori langsung melakukan serangan berikutnya. Pertahanan Oni kini terbuka. Ini adalah kesempatannya. Tombak naga emas menembus jantung Oni. Seketika Oni tumbang dan tidak bergerak. Tori, ternyata itu kau. Jaka, bagaimana dengan Mitsuhide? Seperti kau tidak tahu aku saja, Tori. Jaka membusungkan dadanya. Baguslah jika kau sudah mengurusnya, Jaka. Apa yang akan kita lakukan kepada Oni kali ini? Seranganmu sangat mematikan, Tori. Apakah Oni mati? Entahlah, Jaka. Apa kalian lupa bahwa Oni tidak bisa mati? Kita harus segera mengurungnya dan menyegelnya. Jika ia kembali bangkit lagi, itu akan sangat merepotkan, Sahut Cinta. Makhluk itu tidak mati meskipun dadanya berlubang. Iblis macam apa itu Oni? Kotaro terkejut. Apakah harus memenggal kepalanya dan menempatkannya di lokasi yang berbeda? Tapi bagaimana caranya melakukannya? Pusakaku bahkan tidak mempan, Ucap Jaka. Oni memiliki beberapa kelemahan, bagian dada, leher, dan anggota tubuh lainnya. Tapi yang paling rawan adalah leher dan dada. Merusak bagian dadanya akan menghentikan Oni sementara waktu. Jika mampu memenggalnya, hal itu akan cukup untuk menghentikan Oni. Papar Sinta. Putri Sinta. Lehernya justru terlihat paling kuat di antara tubuh lainnya. Bagaimana cara melakukannya? Benar istriku. Aku sendiri tidak percaya diri bisa melakukannya. Ya, itu memang benar. Tapi sebetulnya itu hanyalah lapisan saja. Meskipun memang kuat, tapi akan tetap hancur jika diserang terus-menerus. Walaupun memang harus berusaha. Pada zaman dahulu, Oni sering dipenggal. Oleh sebab itu, semakin waktu berlalu, para Oni melindungi lehernya dengan cara mereka. Tunggu apa lagi? Mari segera lakukan sebelum Oni bangkit kembali. Ucap Kotaro dan langsung bertindak. Jaka, Tori dan lainnya juga menyusul Kotaro. Shira, Shire dan Kotaro menyerang pelindung leher Oni. Nampaknya mereka kesulitan dan sama sekali tidak membekas. Terima kasih sudah hadir semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ditunggu kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lembah Sekigahara, bayang kelam membara, darah merah di tanah, berbaur tangis jiwa, samurai tanpa suara, di bawah langit luka, pedang terhunus, jiwa terbakar, harapan pun sirna, hancur hati di medan perang, melawan iblis tambayan. Sekigahara, darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Kegelapan menyelimuti, langit kelam terselimuti, iblis tertawa, menekam tanpa ampun lagi. Para pejuang gugur satu persatu, dalam cengkeraman maut mereka pun tersapu. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Sekigahara, darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Kawan dan lawan menyatu dalam sepi, di
bawah bintang-bintang yang mati, hanya kilatan pedang yang tersisa dalam kenangan yang tiada henti menyiksa. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Segiga harap, darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Segiga harap, gugur para pahlawan, dalam diam kita semua hilang. Iblis masih berdiri, tertawa dalam malam, dan hanya bayang-bayang tersiksa di antara darah yang tertumpah.